ya. Adil itu benar-benar kita membantu siswa, bukan ngarang biji, bukan, tapi sesuai dengan hasilnya, dan kita membantu dengan memainkan pengali. Jadi kita enggak dengan gampangnya 1 ditambah 10 semua nambah 10, enggak, tidak begitu, hasilnya enggak bagus nanti. Begitu ya. Penilaian PAN, penilaian acuan norma, itu paling adil, paling adil. Bapak Ibu sudah tahu penilaian PAN? Belum kan? Belum. Sudah kenal nggak? Belum. Nah itu nanti akan saya kenalkan. Ini loh penilaian PAN. Penilaian PAN itu bisa dilakukan untuk penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, ya. Itu nanti saat evaluasi. Dan ini merumuskan tujuan, ini harus betul-betul dipikirkan, karena ini tidak boleh berubah nanti sampai ke LK-LK selanjutnya. Tujuan pembelajaran yang selama ini sudah Bapak Ibu tulis di LK1, LK2 itu sesuai yang dari pemerintah. Mulai yang LK3 ini yang akan masuk ke nanti terekam di RPP ya. Nanti ini filenya tak kirim di grup file saya di LMS atau di grup? Di grup aja Pak. Di grup saja Pak. Oke. Di grup mawon Pak. Ya, Bapak saya akan jelas merumuskan tujuan pembelajaran. Kemarin di atas kan, kakak sudah di ini Ya, loh. itu ya. Diambil lagi. Di layar nampak ya. Kok Ini to the point saja, ini ada contohnya nanti ini. ada WA-nya gitu. Penulisan tujuan pembelajaran IG-nya apa? itu meliputi 2 komponen. Ada IG-nya gitu. Ya. 1 ada kompetensi, 2 lingkup materi. Kompetensi itu kemampuan atau keterampilan yang ditunjukkan anak-anak. Nah, pertanyaan panduan yang digunakan pendidik antara lain secara konkret, kemampuan apa yang perlu peserta ditunjukkan. Jadi kemampuan di sini ada mengacu pada kognitifnya anak. Jadi kompetensi nanti ini gampangannya mengacu kepada atau berdasar kepada tingkat kognitif anak, ya. Tidak hanya kognitif, bisa afektif, boleh, psikomotor, boleh, ya. Kompetensi. 2, lingkup materi. Materi berarti isi atau konten, isi ya. Dan ini harus dipahami untuk keseluruhan materi dari satu Ada isi. berapa Ya. HP itu nih? 2. Nah, ini harus konsepnya ini dinyatakan dalam CP, capaian pembelajaran yang sudah Bapak Ibu tulis kemarin. Bapak pecah. Nah ini Pak Kali bilang kan nggak boleh berubah. Nah itu harus betul-betul diperhatikan. CP yang kemarin sudah Bapak Ibu tulis sudah mengacu kepada aturannya pemerintah, ya. Tuh. Nah, materi ini harus berteknologi. Kelemahannya selama ini tidak berteknologi. Materi nanti penyajiannya sekali lagi disajikan harus berteknologi. Seperti apa yang dikatakan teknologi? Itu menggunakan diagram. Jadi penyajiannya berbentuk diagram boleh, gambar boleh, tabel boleh, alur boleh. Itu dikatakan berteknologi. Materi ya. Materi harus memuat. Jadi materi itu TPACK, Technological, Pedagogical and Content Knowledge. TPACK, TPAC, itu materi. Sudah dikatakan berteknologi tadi seperti itu. Kemudian dia harus memuat
satu fakta, dua konsep, tiga prinsip atau aturan. Jadi misalnya kayak kalau di cara berwudu, satu ini, dua ini, tiga, itu aturan, prinsip. Itu prinsip. Ya. Tata cara berwudu urutannya itu disebut prinsip. Jadi sekali lagi ada fakta, ada ada prinsip, dan itu prosedural, wajib. Prosedural itu terurut dengan baik. Jadi pada materi itu sudah berurutan, tidak meloncat. Kadang-kadang materi yang disingkat meloncat tidak jelas, artinya kurang deskripsinya. Prosedural yang dimaksud terurut dengan baik, prosedural materi. Itu yang harus diperhatikan, berteknologi dan memuat fakta, konsep, prinsip, dan itu prosedural atau terurut dengan baik. Nah, nanti kita simulasi. Oke, sekarang bagaimana merumuskan tujuan? Merumuskan tujuan boleh menggunakan taksonomi Bloom. Jadi tujuan mulai mengingat, memahami, ini menunjukkan tingkat kognitif. Tujuan Anda memberikan ke siswa itu tingkat kognitif ke berapa? Sampai ke berapa? C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 create, menciptakan. Oh, sampai C4 boleh, sampai menganalisis. Nah, nanti di tujuan berarti tulis mulai C1, 2, 3 sampai C4. C1 ngapain siswa dalam mengingat? C2 memahami, ngapain siswa itu? C3 mengaplikasikan, ngapain siswa itu? Ini perhatikan kata kerja operasional. Jadi di sini mengingat itu termasuk mengingat kembali informasi yang dipelajari, termasuk definisi dan contoh-contoh. Oke, masuk. Oke, sudah lengkap. Nah, jadi nanti tak tuliskan di sini contoh. Nah, ini contoh, ya. Pada tujuan, ini contoh punya matematika ini. Pada tujuan pembelajaran, Bapak Ibu menggunakan taksonomi Bloom apa? Oh, kalau ini sampai C4, berarti di sini C1 mengingat. Mengingatnya itu mengingat apa? Apa yang diharapkan? 2, memahami apa yang diharapkan. 3, mengaplikasikan, ya. Terus sampai nomor 4. Nah, itu ini diurut di tujuan pembelajaran. Nanti kita simulasi. Misal mengingat. Mengingat itu misalnya dia membaca ulang misalnya, membaca ulang surat Al-Fil, mengingat. Memahami di situ misalnya dia menyebutkan arti, boleh, ya, menjelaskan arti, boleh, mengaplikasikan. Nah, itu seperti itu, apa isinya, baru C4-nya apa, begitu. Ini ditulis di tujuan. Jadi ini belum berbasis ABCD, belum. Nanti pada RPP-nya yang berbasis ABCD. Jadi yang di sini itu B-nya yang ditulis, behavior-nya. Nanti kalau pada RPP, ABCD-nya yang ditulis, audience, behavior, kondisi, dan degree. Yang di sini cukup behavior-nya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya nggak pakai Bloom. Mengingat, memahami, mengaplikasikan sampai enggak, tapi saya menggunakan punyanya 3 dan Wiggins ini. Yaitu menjelaskan, eksplanasi, ya, menjelaskan, mendeskripsikan ide dengan kata-kata sih. Jadi misalnya tadi Al-Fil, ya berarti dia setelah dia membacakan Al-Fil, dia mendeskripsikan dengan kata-kata sendiri maknai Al-Fil, begitu. Mulai eksplanasi, interpretasi, aplikasi, perspektif diri atau refleksi diri.
boleh. Nah, apa yang Bapak Ibu ambil itu yang mana? Mulai menjelaskan, menginterpretasi, aplikasi, perspektif, empati, kalau diambil semuanya boleh, diambil 4 saja boleh, diambil 5 boleh, terserah Bapak Ibu. Ya. Nah, ini nanti mengacu kepada capaian pembelajarannya. Sarannya, tujuan kalau itu mengacu kepada tingkat kognitif sebaiknya sama dengan pada CP. Tidak boleh tingkat kognitif pada tujuan lebih rendah dari tingkat kognitif pada CP. Nggak bagus. Minimal sama atau lebih tinggi. Jadi kalau pada CP menggunakan kata operasional tingkat kognitif misalnya, maka tujuannya minimal C3, boleh C4, boleh. Biasanya nggak boleh menurun, minimal sama atau naik. Oke, saya ulang lagi. Pada tujuan belajaran saya tidak menggunakan taksonomi belum, tapi saya menggunakan punyanya Wiggins ini, mulai menjelaskan, interpretasi, boleh, ya. Oh, saya nggak mau ini, boleh yang lain, punya Marzano. Marzano tentang apa ini? Mengingat dan mengingat kembali, mengenali dan mengingat kembali, memahami, ya, menganalisis, pemanfaatan pengetahuan, metakognisi atau sistem diri. Apa isinya? Boleh dibaca nanti itu, ya, boleh dibaca aja. Analisis ini bisa mencocokkan, mengklasifikasi, ya, membuat kesamaan, membuat perbedaan. Itu boleh ini menganalisis, ya. Isinya boleh itu. Jadi siswa mengklasifikasikan boleh, siswa menentukan kesamaan boleh, siswa menentukan perbedaan boleh. Itu analisis. Jadi tidak harus pakai belum tingkat kognitif, tidak, ya. Boleh Marzano ini 1 juga sampai 6. Nah, itu isinya. Nah, bagaimana cara membuat CP? Pada LPPG kali ini Bapak itu diberi 3 alternatif sekaligus. Tabel 3A itu alternatif 1, yaitu merumuskan tujuan secara langsung berdasarkan CP. Tabel 3 LK 3.2, LK 3B, ya, gampangannya 3B, 3A, 3B, 3C kan. 3A itu alternatif 1, 3B alternatif 2, merumuskan tujuan dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Kemudian tabel 3C merumuskan tujuan lintas elemen. Mana nanti yang dipakai untuk di RPP, silahkan diambil salah satu dari ketiga-tiganya. Tiga-tiganya ini tuntutan yang harus dipenuhi. Bapak Ibu harus membuat tiga-tiganya di LK 3A, 3B, 3C. Nah, bagaimana merumuskannya? Ini ada contoh. Alternatif 1, ada elemen bilangan. Bapak Ibu, elemen Quran hadis, jelas. Capaian pembelajaran fase berapa, kelas berapa, sesuaikan dengan aturan pemerintah yang sudah atau di link yang kemarin diberikan. Tinggal dituliskan saja ini given, artinya ini given. Bapak Ibu nggak membuat sendiri, tinggal comot saja, ngambil dari link atau dari aturan pemerintah, ya. Kelas berapa, CP-nya sudah ada. CP ini Bapak Ibu, kalau dulu di kurikulum 13 ini namanya KD dan KI, itu capaian pembelajaran. KI, KD, ya, KI, KD, kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, sekarang ini di kurikulum Merdeka disebut CP, capaian pembelajaran. Isinya mirip KIKD di kurikulum. KIKD kita nggak buat sendiri, ambil aja dari pemerintah. Udah ambil dari aturan, udah ada itu. Sama dengan ini, CP ambil. Nah, yang membuat tujuan ini yang dibuat, mulai dibuat. Diarahkan ke CP. CP-nya apa? Menunjukkan pemahaman. Di sana menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan tempat, membanding. Nah, ini boleh diambil langsung di tujuan, ya. Jadi seperti ini menentukan nilai tempat. Di sini menyajikan nilai tempat, ya. Menentukan nilai tempat, menyajikan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan menggunakan nilai tempat.
melakukan komposisi dan dekomposisi lah ini terus diteruskan melakukan operasi dan menghubungkan gambar. Sudah ini toh. Ini tujuannya. Nah, nanti tujuan ini bagaimana menyajikannya, perlakuan apa yang diberikan ke siswa lah itu metode. Nanti ini kita simulasi begitu. Jadi kalau alternatif 1 hanya 3 kolom, elemen, capaian, dan tujuan. Ya, ini per elemen. Nah, ini contoh matematika ini, bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, karena saya orang matematika. Kemudian alternatif 2, tujuannya tidak ditulis di kolom, tapi disendirikan di atas. Ditulis dulu tujuan, baru ada elemen, kompetensi, dan lingkup materi. Nah, kompetensinya ini bisa tingkat kognitif, mulai tadi bisa Bloom, bisa Marzano, bisa Wigin, ditulis di sini. Ya, mulai memahami, menentukan, dan sebagainya. Jadi Lingkup materinya apa? Ini dibuat pointer. Nanti menyajikannya itu harus berteknologi. Nanti di RPP-nya. Jadi di sini tidak perlu ditulis gambar atau apa, nggak usah. Lingkup materi itu the point aja, materinya apa. Kalau penyajiannya nanti harus di-pack berteknologi, terus ada konsep, fakta, itu menyajikannya nanti. Oke. Jadi ini alternatif 2 hanya simpel saja, elemen, kompetensi, dan lingkup materi. Kemudian ini contohnya. Jadi sudah saya bedakan di matematika itu ada aljabar, pengukuran, geometri, analisis data. Ini alternatif 3 hanya 2 ya, CP dan tujuan. CP-nya berdasarkan elemen. Jadi di sini elemennya saya ambilnya 2. Pengukuran dan geometri, ada elemen aljabar, ada elemen data dan peluang tadi. Nah, tujuannya dituliskan masing-masing. Dituliskan per elemen boleh. Itu saya kira contohnya. Jadi kita bisa simulasi mengisi tabel 3A C. Kita simulasi dulu 3A. Oke. 3A, siapa yang mau menyatakan elemennya dan capaian pembelajarannya, bisa menyebutkan siapa dulu, silakan yang mau, baru nanti tujuan pembelajarannya akan saya bantu bagaimana merumuskan tujuan. Oke, Bapak Ibu. Halo. Siapa yang mau? Bumi? Gimana? Yang sudah Bapak Ibu tulis kemarin capaian itu, nggak perlu ngulang lagi, artinya membuat baru, enggak, dari yang kemarin. Siapa? Bumi? Berkenan Bumi? Atau yang lain? Siapa yang mau? Saya Ustaz. Saya Ustaz. Halo? Nggih. Ya. Halo, saya. Ya, oke, silakan. Sebutkan. Ini punya saya nggih Ustaz nggih. Elemennya Coba. Al-Qur'an hadis, kemudian Tunggu tak tulis biar tahu. oh, nggih. Yang lain ya. Al-Qur'an hadis. Oke, terus. Capaian pembelajarannya memahami definisi Al-Qur'an dan hadis Nabi. Tunggu pelan-pelan. Memahami definisi Al-Qur'an Dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ya, terus. ajaran agama Islam. Ajaran agama. Terus Ini dari yang kemarin nggih. Yang kedua, yang kedua apa? memahami pentingnya pelestarian alam, Pentingnya pelestarian alam pelestarian alam. Terus dan lingkungan. Itu masih lanjutannya nggih Pak. ya, dan lingkungan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Ya, yang tidak terpisahkan. Oke, terus Yang ketiga, ini ada 4 pesan nggih. Yang ketiga, pemahamannya, nyanyi siapa? pemahamannya Al-Qur'an hadis kalau nggak salah nggih. Oh ya, berarti. Oh ya udah, pemahamannya gitu. Nggih, tentang sikap moderat. Udah.
tentang sikap moderat terus dalam beragama. Sudah. Terus yang Tiga. keempat, ada 4. Yang keempat, memahami tingginya semangat keilmuan. Beberapa intelektual, semangat Kakak. keilmuan. dengan beberapa Kamu tuh lo nggak sekolah malah nonton HP. intelektual besar Islam. Intelektual Islam. Sudah. Oke. Kamu nggak sekolah mau tidur mau Oke, belajar. yang kelas 7, fase Fase D. apa? Fase Fase D. D. Nggak sekolah tapi udah nonton HP. Fase D. Ya. Oke. Sini. Sekarang merumuskan tujuan. Ya. Sakse Ini wae. yang perlu diperhatikan caranya bagaimana ini. Ini di sini ada 4. 4 ya. Sini HP-nya. 4 berarti minimal ya 4. Sebetulnya minimal ya 4. Ini ada memahami. Cariin HP, buka HP biru sama tablet. Menjelaskan ini juga C2 ya. Kemudian ini memahami C2 berarti ini hanya C2 Mbak ya. Oke. Nah ini definisi Quran dan hadis, pentingnya pelestarian alam dan lingkungan, pemahaman tentang sikap moderat dan semangat keilmuan, tingginya semangat keilmuan beberapa intelektual. Oke. Nah, ada 4 ya berarti ya. Yang berbeda ini, konteksnya berbeda sudah. Nah, sekarang yang pertama. Yang pertama, tujuan ini memahami definisi Quran dan hadis. Dikatakan memahami ini seperti apa, Mbak? Yang kamu inginkan. Misalnya tentang suatu surat misalnya. Saya nggak tahu ini kok ungkapan ke saya apa. Memahami definisi Quran hadis ini isinya apa kira-kira? Bisa menyebutkan pengertian dari Al-Quran. Terus, Bisa menyebutkan pengertian dari hadis. terus, Kemudian menyebutkan fungsi-fungsi hadis dan Al-Quran. terus. Dan contoh-contoh penerapan Al-Quran hadis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup dulu, cukup dulu. HP itu loh. Itu ada sumbernya nanti ya. Oh, tugasmu iki. Ini saya dari buku pegangan guru. Sebentar. Ya, kan ada sumbernya, Mbak. Oke, ada Dari Ustaz. bacaan ya. Oke, dari Iya, teks ya. Oke, dari teks buku ya. paket. Oke, berarti pertama satu membaca teks tentang apa? Tentang Quran hadis boleh. Setelah membaca ngapain siswa itu? Tadi sebutkan satu-satu apa, Mbak? Pelan-pelan. Tentang Quran hadis tadi loh. Mau ngomongkan tadi apa? Tuh. Kita lihatkan sebentar. Tadi menjelaskan apa? Pengertian ya. Mendefinisikan pengertian. Oke. Oke, berarti ini menyatakan kembali pengertian Quran hadis kan? Oke. Oke, terus setelah membaca menyatakan kembali pengertian. Setelah itu apa? Menyebutkan fungsi Al-Quran. Oke, menyebutkan fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran dan hadis. Terus? Menganalisis fungsi Al-Quran. Menganalisis ya. Boleh, ini memahami C2 ini. Kamu boleh sampai menganalisis, boleh. Coba sebutkan, ngomong, menganalisis apa? Menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di situ nggak jelas menganalisisnya. Menganalisis itu apa wujudnya? Menentukan kesamaan, perbedaan, membuat karakteristik, atau apa? Menganalisis itu nggak jelas, Mbak. Misalnya gini Ustaz, menyimpulkan kedudukan hadis sebagai pedoman hidup. Oke, barang gede itu. Terlalu tinggi nggih. Barang gede. Ini operasional. Kok ini membaca teks jelas, menyatakan kembali pengertian jelas, menyebutkan fungsi Quran hadis jelas. Itu operasional. Menganalisisnya berupa apa? Anak-anak disuruh ngapain? Jadi nyapa, kita kan nanti kita itu
Aja muni menganalisis toh, wujudnya apa? Oke Ustaz, sebentar. Misalnya menentukan kecocokan boleh antara Quran isinya Quran hadis dengan kehidupan sehari-hari boleh. Berarti terapannya menyebutkan salah satu boleh. Apa kira-kira apa ini? Kalau yang ini saya lihat di teks itu menganalisis fungsi Al-Quran. Fungsinya Al-Quran sebagai itu loh, Ustaz. Menganalisis itu apa? Wujudnya apa? Barang gede menganalisis. Wujudnya apa yang bisa diukur? Nanti kamu bikin soalnya kesulitan. Soal analisis ya apa? Di sini apa? Perintahnya apa? Gitu loh. Kalau misalnya menentukan kesamaan, perintah soalnya berikut ini yang memiliki ciri yang sama apa? Itu apa? Gitu loh. Nanti kamu kesulitan bikin soalnya, evaluasinya. Ini harus operasional yang bisa diukur. Karena ini akan diukur tujuan. Halo? Ayo. Oke, Ustaz. Berarti kalau misalkan tanya nggih Ustaz, misalkan capaian pembelajarannya ada 4, nanti untuk di tujuan belajarnya juga harus 4 nggih. Ya. Berarti ini dewe Mbak, ini loh, lah dipenggang Oh, ini. ini 1.1 ngoten itu ya. Boleh. 2.1, 2 titik boleh, bagus lek ngono. Dan gitu. Ya. Ini 1.1. 1.2, iya. Terus 1.3. Terus ngapain sampai kapan? Ini misalnya menentukan misalnya Oke. kemiripan ya, kemiripan atau kesamaan antara Quran dan hadis, misalnya begitu ya. Oke. Atau perbedaan boleh deh. Titik. Kemiripan atau kesamaan dan perbedaan boleh. Wes sampai kita cukup, tidak apa-apa. Oke, Baru nanti ini, baru 2.1. Apa? Pentingnya pelestarian alam, memahami, berarti dia masih C2. Nah kamu pakai apa ini? Oh saya pakai, misalnya tadi belum. Tadi ya. Kamu pakai belum, berarti hanya mengingat dan memahami. Oh saya nggak pakai belum. Saya pakai Marzano, mengenali, mengingat kembali dan memahami. Begitu. Oh saya nggak mau, saya pakai yang lain. Pakai misalnya punya bikin, ya dia menjelaskan atau menginterpretasi. Dua, menjelaskan dan menginterpretasi. Cukup. Jadi misalnya di sini, Sama Ya. kakak, sama kakak dicari sana. Kakak. sekali lagi, memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungannya. Tak tulis ulang. Ini memahami pentingnya pelestarian. Pakai tag nggak iki? Iya, Ustaz. Oke, berarti membaca teks tentang apa? 2.1, 2.2 di sini menjelaskan ini, menjelaskan arti. Jadi kalau misalnya nggak pakai belum ya, mau pakai menjelaskan dan menginterpretasi. Boleh, menginterpretasi itu memaknai. Kalau ini menjelaskan dengan penjelasan, eksplanasi, interpretasi. Jadi misalnya di sini kamu siswa atau menjelaskan kembali gitu. Menceritakan kembali boleh deh. Menceritakan kembali isi teks. Ya. Teks apa? Oke? Nah, menceritakan kembali ini kan eksplanasi ini. Dalam kurung eksplanasi. Eksplanasi, oke? Nah, kemudian setelah eksplanasi apa? Interpretasi di sini. Interpretasi. Nah, ini apa? Memaknai, menyatakan makna. Menyatakan makna isi teks. Nah,
dengan bahasa sendiri. Dengan bahasa. Nah, selesai. Ini kamu pakai hanya 2 karena mami di sini mami kan T2. Kamu hanya mengeksplanasi sama memberikan interpretasi sih semuanya. Cukup. Nah, baru ini apa gitu. Oke? Yang lain bisa dibuat begitu, kayak ini mirip gitu loh. Oke? Kalau ini sudah ditulis begini, 3B ya. Halo? 3B ya? Ya. Ini wong emang karena Saya mendengarkan Ustaz. Oke. Cuma ini membaca, menyatakan kembali pengertian, kemudian menyebutkan fungsi, menentukan kemiripan. Nah, ini kompetensinya membaca. Jadi di sini kamu tulis kompetensi di sini ya. Ya, lebih pindah ke situ lagi Ustaz. Jadi di sini apa? Membaca. 2 apa tadi itu? Membaca, menyatakan kembali pengertian kan? Oke. Menyatakan pengertian. Kemudian apa ini lagi? Ini kompetensinya menyebutkan, menentukan kemiripan. Menyebutkan fungsi. D. Menentukan kemiripan dan perbedaan. Cukup kompetensinya gitu loh. Nah, materinya apa? Nah, ini materinya kan tadi teks. Tentang apa? Tentang apa, Mbak? Hadis, Quran dan hadis. Ya, apa isine, Mang? Ini. Nggak usah, dari ini udah kelihatan, Mbak. Dari ini menyatakan pengertian ya. Pengertian Quran dan hadis. Pengertian terus. Fungsi Al-Quran. Iya, fungsi Al-Quran dan hadis. Begitu. Terus apalagi? Kedudukan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini diuraikan. Terus apalagi? Begitu. Yang menyangkut ini sampai dia menentukan kemiripan ini. Nah, itu materinya. Tujuannya pancet dari yang atas. Tinggal copy paste. Capaian tujuan copy paste ning kene. Capaian tujuan elemen juga selesai kan? 3B. Oke. Jadi kompetensinya di sini itu ditulis dari tujuan yang ada. Kalau di sini apa? Membaca, eksplanasi dan interpretasi itu yang kedua. Yang kedua di sini kan? Membaca, kemudian eksplanasi dan interpretasi. Cuman ini ditulis saja apa sedikit saja gitu loh. Eksplanasi tentang apa, interpretasi apa, nah, begitu selanjutnya. Ya, oke ya. Oke Ustaz. Enggak Ustaz mau tanya untuk yang tadi taksonomi Bloom itu nanti bisa minta di tak kirim di grup. Oke Ustaz. Tenang Dok, tak kirim di grup, oke ya. Yang penting cara ngisinya ini lo tahu kamu. Ya. Nah, dengan begini nanti ini akan membantu saat membuat RPP-nya pasti bagus. Nanti ini kompetensi di sini kan aksi ya, membaca, menyatakan, menyebutkan ya. Ini akan menjadi indikator di RPP begitu. Otomatis ini langsung akan menjadi indikator. Di RPP itu ada indikator nanti itu. Indikator apa? Indikator pencapaian tujuan. Indikator tujuan pembelajaran. Nah, ini otomatis. Ya, hanya bahasanya saja nanti yang kita atur. Isinya kompetensi ini akan otomatis dipindah jadi indikator pencapaian tujuan di RPP nanti. Ini sudah rigid, kalau ini bagus rigid ya tinggal pindah saja. Karena apa? Ini sudah jelas. Nah, selama ini sudah jelas
kurang, jelas-jelas bingung selama ini gitu. Isinya jelas-jelas gak karu-karuan, tiga RPP-nya welek. Tapi kalau ini sudah jelas-jelas bagus dan itu terurut, ya, terurut, detail, nah, memudahkan buat RPP begitu. Ini tak kirim di grup deh, dua-duanya ini contoh ini. Jadi untuk yang 3C nanti, 3C itu ini kan elemen capaian tujuan, persis kan di sini sudah ada. Tapi bedanya cara nulisnya, elemen capaian tujuan sama, cuma di sini cara nulisnya saja. Elemennya pertama apa? Ini per elemen ya. Oke. Kalau mbaknya per apa ini nanti ini? Kira-kira isinya apa mbak kamu mbak? Yang elemen. Ini pembelajaran lintas elemen CP ini loh, lintas elemen CP coba. Kayak apa? Nah ini tadi yang saya bingung Ustaz, karena kan lintas elemen itu saya kurang paham Ustaz. Ini loh contohnya tadi di matematika itu. Ada elemen pengukuran, ada elemen geometri. Oh, oke. Ya. Ini kan tadi kalau alternatif satu kan elemennya ada bilangan, ada aljabar, pengukuran, geometri, ya, analisis data. Kira-kira dipunyamu apa itu? Kira-kira dipunyamu bang apa itu? Bukan Quran hadis iki. Bukan lagi Quran hadis, elemennya kan Quran hadis. Elemennya Quran hadis. Apa? Elemennya apa, Mbak? Kelas 7 fase D coba. Kelas 7 itu apa? SMP ya? SMP ya? Oke. Isi kandungan misalkan isi kandungan surat Al-Lail gitu bisa Ustaz. Dek. Delok iki lho. Iki kan? Oke. Iki ya. Dilihat tabelnya. Nah, ini fase D. Fase D berdasarkan elemen. Apa iki? Memahami definisi Quran. Ya. Dan posisinya sebagai sumber ajaran. Memahami pentingnya pelestarian. Oh, tadi kamu ngambil dari sini ya? Iya, sudah dari situ Ustaz. Oke. Ya, ini kan per elemen, Mbak. Elemennya berarti apa, Mbak? Berdasarkan elemen, fase D berdasarkan elemen. Apa kira-kira apa? Isimu kira-kira apa? Isimu kira-kira apa? Pengen ini. Kira-kira apa isimu? Ayo. Ini capaian. Apa? Yang capaian. Oh, elemennya. Elemennya. Itu apa? Iki kan lintas elemen, Bang. Iki bedane kan di blok kuning iki ya. Oke. Tujuan. Iki mang di blok kuning juga kan? Yang 3A. Ya. Tujuanmu iki apa, Mbak? Per masing masing-masing toh. Halo. Oke, Ustaz. Ya, oke, per masing-masing ya. Oke. Nah, iki lintas, Mbak. Lintas ini menjadi satu. Iki jadi satu. Contoh punya saya tadi ini. Ini. Nah, kalau itu di tadi di sini antara ini tadi apa ini? Geometri dengan pengukuran coba. Kalau di alternatif satu geometri, mana geometri? Nah, ini pengukuran dan geometri. Coba kita lihat. Pengukuran dan geometri. Tujuan yang kanan, mengukur panjang berat, menentukan hubungan antar baku panjang, mengukur dan mengestimasi luas, mendeskripsikan ciri bangun ya. Ini pengukuran dan geometri kan sendiri-sendiri. Kalau itu di 3A, bagaimana dengan 3C? Coba 3C ini. Nah, menjadi satu iki. Menentukan hubungan, menjelaskan cara ngukur, ciri bangun ya. Kemudian menentukan bagian-bagian, mengukur bangun. Iki berarti apa? Siapa no iki? Dijadikan satu. Halo. Oke, Ustaz. Ya, jadi jadikan satu ya. Oke, jadi kamu kira-kira 3C ngisinya, elemennya oke, Quran hadis. Capaiannya ada 4. Ya. Capaiannya ada 4 ini. Oke, ini 1 Quran hadis 1 2 3 4. Kira-kira nek lintas di sini apa ini? Ini kan ada Mbak membaca teks, di sini juga membaca teks, ya.
Di sini menyatakan kembali pengertian. Ini sama kan, menceritakan kembali. Ya, berarti apa tekmu? Menyatakan dan menceritakan kembali. Satu, berarti apa? Membaca. Ya, Oke. membaca teks. Dua, kira-kira apa? Menyatakan Ya. menyatakan Iya. kembali. Apa? Menceritakan ya? Menyatakan atau menceritakan? Menyatakan kembali. Menyatakan kembali atau menceritakan kembali. Terus, apa? Pengertian kan? Oke. Pengertian atau isi teks boleh. Terus apa? Setelah itu apa nih gini? Menyebutkan fungsi. Menyebutkan fungsi di sini menentukan kemiripan, menyatakan makna. Menyatakan makna. Ini menyebutkan fungsi. Nah, ini menyatakan makna kan boleh. Jadi langsung digabung lagi. 3, menyatakan makna teks. Menyatakan makna isi teks. Makna isi teks. Terus menyatakan fungsi. Terus menyatakan kesamaan atau perbedaan. Selesai dah. Wes. Jadi digabung jadi satu, yang mirip ditulis satu. Antara ini dengan ini ya. Oke. Bagaimana dengan dua yang lain? Yang mirip ditulis satu. Satu diwakili satu aja, ini digabung. Itu Mbak ya? Halo? Oke. Oke. Saya kira Bapak Ibu begitu cara ngisi ABCD-nya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau mengungkapkan, misalnya kalau kepingin? Ini 9 menit mati lagi, 9 menit lagi mati loh ini. Ngapunten Ustadz, mau tanya Ustadz. Ya, tanya apa? Ustadz, untuk yang lintas elemen itu berkenaan dengan punya saya, itu kan saya fase B kelas 4 MI. Nah, di situ itu misalkan elemennya itu seperti ini Ustadz, Al-Quran atau mungkin membaca surat-surat pendek, berkenaan dengan surat-surat pendek. DP-nya Terus itu. hadis DP. bukan. Oh, kalau elemennya Ustadz? Iya, elemennya kan Quran hadis sampean. Oke. Terus Untuk yang DP-nya lintas, apa? untuk yang CP-nya mampu membaca surat-surat pendek. Kamu lihat kembali 3A, 3C. Oke. 3A, 3C itu kolomnya kode apa enggak? 3A, 3C nggak sama Ustaz. Dari coba sih. Maksudnya Dari beda coba. jumlah. Jumlah apa? Kolomnya lebih piro 3A. 3A sebentar Ustaz. Elemen capaian tujuan. Wes. Elemen capaian tujuan. 3C. Oke. 3C Sama. apa? Lah ya Oke. bodoh. Elemen capaian tujuan. Oh, Nah, oke. Apa bedanya? Oh, berarti sama dengan 3A nggih, Ustaz. Tuh, ya ngawur lek sama. Gak podo, Mang. Gak podo apa? Jawaban Mang Yang sapa sing Mang? Mang sapa sing wis mari, Mang? Bu Halimah. Halimah dia Halimah. Halimah? Oke, bedanya berarti di ini turunan dari yang tadi. Tiga Dari kolom, 3D. 3 kolom bedanya apa? 3 kolom 3A, 3C sama kolomnya. Elemen Oke. capaian tujuan. Yang beda apa? Tujuan pembelajarannya. Betul. Ini apa? Kalau tujuan itu mengambil dari B, 3A mang apa? Tujuan 3A mang apa? Disesuaikan di breakdown dari capaian. Oke. Breakdown dari capaian. Berdasar tingkat kognitif boleh. Memahami C2. Kamu mulai mengingat terus memahami, boleh. Di breakdown itu boleh. Terus kalau 3C, tujuan 3C apa? Isinya diadopsi dari 3
3A. Nggih, kemudian Oke. untuk di tujuannya Yang sama ditulis satu. 1. Iya, semuanya dijadikan satu. Gitu loh Umi. Nggih. Nggih Ustaz. Insyaallah. Oke, jelas. Yang lain jelas. Insyaallah. Matur nuwun. Yang lain jelas-jelas bingung apa? Bingung gondelan ngono. Ini Ustaz. Ya apa? Nggih. Untuk saya itu di MI pada fase B kayak Bu Umi tadi, kelas 3, kelas 4. Untuk Boleh. elemen Analisis apa? 4 menerapkan. Wes loncat ke capaian pelajaran kedua. Apa yang kedua? Gitu loh. yang kedua adalah Al-Qur'an Ustaz. Elemen Apa dulu? Modelan tes, apa ngono lho. Apa sih? Ngomong